Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Hari ini kita ketemu lagi ke webinar Rabu ya. Jadi hari ini topiknya investasi properti tanpa modal. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya, investasi properti tanpa modal itu mitos atau benar-benar bisa dilakukan. Ya, banyak orang yang setiap kali saya ngomong investasi properti tanpa modal, investasi properti tanpa modal, pasti jawabannya mana ada properti tanpa modal, Pak. Tanahnya aja sudah modal, bangunannya sudah modal. Ya, hari ini kita coba jawab, kita bahas apakah investasi properti tanpa modal itu benar-benar bisa atau sekedar mitos saja. Oke teman-teman, thank you yang sudah join, terima kasih. Hari ini, oh ya, untuk yang baru pertama kali join, perkenalkan nama saya Pipo Hargianto, saya investor properti. Properti-properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Saya menyebutnya sebagai passive income properti. Apa Pak passive income properti? Ya properti-properti yang menghasilkan income tapi kita nggak perlu bekerja. Kan passive income itu kan income yang kita dapat tanpa kita bekerja. Jadi kalau passive income properti, ya properti-properti, mau rumah, ruko, tanah, apapun, yang menghasilkan passive income. Sehingga kita nggak perlu bekerja. Contoh, misalnya, bentar, saya mastiin. Mbak Indah, tolong ya, kalau suaranya kurang jelas atau gambarnya kurang jelas, tolong diinfo ya. Saya tadi lupa nanya. Contoh passive income property adalah properti-properti yang disewakan. Kalau kita punya rumah, ruko, apartemen, kita sewakan, kita mendapat income, kita nggak perlu bekerja, income tersebut tetap dapat ke kita karena kita memiliki properti tersebut. Nah, itu yang saya sebut sebagai passive income property. Kalau favorit saya apa? Favorit saya minimarket waralaba. Jadi saya beli tanahnya, kemudian di atasnya saya bangun minimarket waralaba, kemudian hasilnya dipakai untuk sebagai passive income. Oke teman-teman, sebelum saya mulai diskusinya, silahkan tolong diinfo ke saya apakah suaranya sudah cukup jelas, gambar sudah cukup jelas, atau ada yang perlu diperbaiki sebelum kita mulai masuk ke materi. Oke, thank you Pak Handi. Selamat malam. Semoga sukses selalu, semoga panennya sukses selalu. Harganya lagi bagus ini ya, 19.500 nih kayaknya harganya. Cepetan panen tuh harganya mumpung bagus. Oke, Pak Handi ini teman saya, teman lama saya. Oke, teman-teman, thank you semuanya. Pak Dedi juga sudah jelas, Pak. Pak Doni juga sudah jelas. Oke, Pak Edward, thank you, sudah jelas. Pak Fatur, selamat malam. Thank you ya. Oke, Pak. Kita bahas tentang investasi properti tanpa modal. Mitos atau benar? Oke, perkenalan dari saya tadi sudah. Perkenalkan, nama saya Pipo Hargianto. Saya investor properti sejak 2008 sampai hari ini. Selama ini saya memakai strateginya adalah tanpa modal. Sampai hari ini yang berhasil saya kumpulkan adalah 30 minimarket waralaba dan propertinya. Jadi saya biasa strateginya dibeli propertinya, jangan cuma disewa. Karena kalau disewa ya banyak pertimbangan. Salah satunya nasibnya tergantung ke orang lain. Kalau yang punya tanah nggak mau memperpanjang sewa, problem bisnis di atasnya, ya kan? Nah, terus kalau beli, kelebihannya juga adalah kita bisa memakai uang orang lain. Kalau sewa kan harus cash, nggak ada yang bisa dijaminkan. Barang sewa, tanah sewa tidak bisa dijaminkan. Tapi kalau tanah itu dibeli, nah itu malah bisa dijaminkan. Karena itu saya pakai strategi dibeli tanahnya. Ya, oke. Quote kita malam ini untuk membahas topik kita hari ini adalah ketika kita yakin bisa, maka 50% kita sudah menuju impian tercapai. Jadi tujuan kita menuju impian sudah
tercapai. Ketika kita yakin bisa, maka kita sudah 50% menuju impiannya tercapai, teman-teman. Dulu saya nganggap, wah properti passive income, tanpa modal kayaknya jauh banget ya, saya punya properti kayaknya jauh banget. Tapi karena ikut seminar-seminar, lama-lama semakin yakin, semakin percaya, teman-temannya sudah berhasil, akhirnya saya praktekkan, baru bisa. Makanya saya termasuk orang-orang yang selalu ngomong seminar itu bagus. Bukan karena saya jualan seminar, bukan teman-teman. Saya 2008 sampai 2011, itu saya ikut seminar habis 100 juta lebih. Tapi hari ini hasilnya pasif income saya hampir 1 miliar 1 bulan, teman-teman. Jadi kalau ditanya seminar bagus atau enggak, saya selalu ngomong bagus. Loh Pak Pipo kan jualan seminar. Seminar itu income bagi saya sebulan nggak nyampe 3% dari total income saya. Nggak ngefek, nggak terlalu ngefek. Saya nggak ngajar pun nggak ngefek, teman-teman, percaya saya. Tahun depan saya malah sudah ngomong ke IO saya mau ngurangin. Saya mau santai. Ya, tapi balik lagi, saya termasuk orang yang selalu ngomong seminar itu bagus. Karena saya sendiri juga ikut. Sampai hari ini saya masih belajar. 2 minggu lalu ikut seminar online dari Singapura, masih belajar. Tahun lalu sebelum ada COVID, setahun 2-3 kali saya ke Singapura, belajar di sana. Karena pembicara-pembicara besar biasanya sampainya di luar. Saya sudah nggak ikut pembicara-pembicara. Di Indonesia kadang-kadang, tapi saya lebih banyak senangnya pembicara luar, karena banyak hal-hal baru. Ya, dan sering terinspirasi, oh iya ya, bisa ya gitu ya. Oh iya itu mahal loh Pak. Kata-kata oh iya bisa itu. Dan itu mahal. Kadang satu seminar cuma bisa dapat 1-2 oh iya itu, tapi sudah cukup bagi saya untuk mempraktekkan. Tahun depan saya mau bikin bisnis baru, startup, itu juga terinspirasi dari seminar-seminar yang saya ikutin. Iya ya, ini kan di Indonesia bisa ini sebenarnya. Atau oh iya ya, selama ini kan saya sudah melakukan ini, kenapa nggak saya bikin massal lebih besar lagi size-nya dengan dibikin aplikasi ya. Jadi kadang-kadang terpikir ketika seminar itu banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Nah sama teman-teman. Teman-teman malam ini dengerin webinar seperti ini, kadang ada 1-2 yang, oh iya ya, bisa ini. Oh iya ya, bisa nih. Nah, itu oh iya itu kalau direalisasikan teman-teman, itu sering menjadi ide miliaran rupiah loh teman-teman. Ide saya dulu untuk punya properti tanpa modal, itu sebenarnya satu dari buku Rich Dad Poor Dad. Kalau teman-teman beli paling cuma berapa sih sekarang, 50.000, 100.000 kali ya. Dari situ satu bukunya, dan dari satu seminar preview 100.000. Sebenarnya dulu itu previewnya malah seminarnya Pak Tung. Jadi saya datang ke previewnya itu untuk tahu DP 0-nya. Mungkin banyak yang nggak ngerti, tapi saya ngelihat, oh iya ya, saya nangkep. Maksudnya pembicara itu saya tahu. Padahal baru preview loh teman-teman. Waktu itu beli buku berhadiah seminar ya kan di GTEC Mangga 2 2008. Nah, makanya saya sampai sekarang masih tetap selalu respect ke Pak Tung TDW. Kenapa? Karena saya belajar ilmu DP 0 itu dari situ. Kebetulan yang ngajar dulu namanya Pak James. Sekarang Pak James sudah tidak aktif ya ngajar, karena ya satu hal dan lain hal dia nggak aktif. Tapi waktu dia preview di TDW, lagi preview loh, saya langsung mikir, iya, bisa itu. Dia cerita pengalamannya, saya sudah bisa langsung nangkep. Kenapa saya bisa nangkep, yang lain nggak bisa nangkep? Karena saya 97 sampai 2000 saya kerja di perusahaan kredit, teman-teman. Perusahaan pembiayaan. Sehingga hal-hal berkaitan dengan pembiayaan, saya bisa langsung ngerti dengan cepat. Itu bisa. Itu bisa. Ya. Oh iya itu mahal. Jadi ilmu saya, kalau hari ini saya bisa ngumpulin aset sampai ratusan miliar, itu karena 2 hal yang menginspirasi saya. Satu Rich Dad Poor Dad, satu lagi DP 0. 2 itu. Nah, kalau ilmu, salah satunya adalah karena saya pernah bekerja di perusahaan kredit. Itu membantu saya, sangat membantu saya. Jadi 3 hal. Satu lagi, kalau kita diskusi ya, satu lagi sebenarnya adalah kegigihan. Ketika saya gigih mencari satu persatu properti, baru bisa dapat.
Jadi kalau saya ngelihat dari perjalanan saya 2001, saya baca buku Rich Dad Poor Dad, sampai hari ini saya bisa mempraktekkan dengan DP 0, punya properti 40 atau lebih kali ya, minimarket 30, ruko 6, hotel 3, hotel ultra budget, perumahan ada 16 kafling, ya mungkin 40-an, sekitar 40-an. Nah, kesimpulannya itu teman-teman. Buku Rich Dad Poor Dad, seminar DP 0 TDW, terus kemampuan saya menghitung angsuran dan berkaitan dengan kredit itu karena pengalaman saya di dunia kredit. Satu lagi kegigihan. Kalau kegigihan ya saya yakin semuanya bisa ya. Nah, oke, teman-teman, video-video yang lain juga saya pernah sharing tentang kegigihan ini di video di YouTube yang judulnya Cara Ampuh Mencari Properti Tanpa Modal 2021. Saya sudah detailkan ya. Kalau cara menghitung angsuran, kayaknya saya juga di YouTube juga sudah ada. Cara menghitung angsuran pakai Excel juga saya sudah ajari. Terus kalau Rich Dad Poor Dad, saya juga sudah pernah ajarin. Jadi kalau teman-teman ngomong, Pak, ini kok diulang-ulang, sebenarnya pengalaman saya ya itu aja teman-teman, kalau teman-teman mau tahu. Tapi kadang saya tidak 100% ingat gitu loh, waktu cerita, nanti ada yang keselip lagi, saya ceritain lagi. Iya, ada yang keselip lagi, saya ceritain lagi. Tapi teman-teman, saya percaya semakin teman-teman sering diulang-ulang, semakin ngerti apa yang saya maksud dari pengalaman, sharing pengalaman saya. Saya pun seminggu sekali masih dengerin channelnya YouTube-nya Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. Ya, yang diomongin mungkin nggak jauh-jauh. Oh, ini apa? Paling gini kan, kalau Rich Dad Poor Dad selalu kalau Robert Kiyosaki ngomong, pasti ngomongnya gini sama ini. Pasti ada bagian ini apa? Ini income, ini expense, ini aset, ini liability. Pasti dia akan bolak-balik ke sini, teman-teman. Diulang-ulang pun sama kalau teman-teman dengerin. Tapi teman-teman, setiap kali saya mendengarkan sharingnya Robert Kiyosaki, walaupun dia ngomongnya muter-muter tentang ini, saya selalu, iya ya, masih ada itu. Iya ya, saya ya walaupun iya ya cuma satu kalimat, tapi itu semakin lama semakin memperkuat pengetahuan saya di bidang Rich Dad Poor Dad. Ini lama-lama bisa jadi S2, S3 nih. Ya, teman-teman. Tapi intinya satu, teman-teman, diulang-ulang itu bagus. Saya pun masih mendengarkan pembicara-pembicara diulang-ulang. Iya ya, iya ya. Kadang-kadang ada yang satu kalimat yang, ini saya kemarin kok baru kepikir ini ya. Oh iya ya, kok baru kepikir ini ya. Ya, jadi nggak usah khawatir, diulang-ulang itu bagus. Nggak bisa teman-teman sekali tahu langsung, wah saya langsung praktek. Pengalaman saya nggak, malahan. Pengalaman saya yang ngerti itu justru yang diulang, itu justru ngerti. Kalau yang sok tahu itu cuma sekali, lalu merasa, wah saya sudah tahu segalanya. Orang yang sudah tahu segalanya, itu ada satu topik yang menarik. Kalau nggak salah, namanya efek Kruger. Efek Kruger ini ternyata, teman-teman, depannya siapa ya? Dunning and Kruger ya kalau nggak salah saya. Nanti kalau salah tolong di Google ya teman-teman. Teman-teman cari aja atau ya kata kuncinya Kruger ini dah. Ini kayaknya lebih jelas. Intinya gini teman-teman. Kalau ini merasa tahu, merasa tahu ya. Nah, ini tahu, benar-benar tahu, pengetahuan, kebanyakan orang, ternyata berdasar penelitian dari Mr. Kruger ini, orang ketika taunya sedikit, itu malah dia merasa taunya baru sedikit, tapi selalu dia akan merasa tahu segalanya, teman-teman. Ini sangat fenomenal penelitian ini. Ternyata orang yang tahu sedikit, itu biasanya malah dia merasa tahu segalanya, teman-teman. Unik ya. Nah, kemudian ketika dia belajar lagi, baru dia heran. Iya, ternyata enggak loh. Saya nggak tahu itu ya.
ketika dia belajar lagi, semakin dia tahu, dia akan merasa, saya kok nggak tahu itu ya? Saya kok nggak tahu itu ya? Sampai titik tertentu, dia akan merasa, saya ternyata nggak tahu segalanya. Padahal dia justru sudah lebih tahu daripada orang yang di sini. Unik. Nah, kemudian perlahan-lahan baru dia merasa tahu sedikit lagi. Tapi tetap tidak bisa melewati dari orang yang tahu sedikit, tapi merasa tahu segalanya. Dia tidak akan pernah bisa melewati kepedean orang-orang yang tahu sedikit ini. Ini namanya efek Kruger. Luar biasa. Saya sampai simpen di handphone saya, karena menurut saya unik sekali ya, ternyata orang seperti itu ya. Bentar, saya cari ya. Namanya apa? Supaya nggak salah. Oh, oke. Ya. Jadi ketika di sini dia ngomong, saya tahu segalanya. Terus ketika di sini dia merasa, ternyata banyak yang saya belum tahu. Waktu di sini dia akan merasa, wah kayaknya susah banget loh ini. Saya nggak pernah bisa paham. Ini ternyata banyak hal yang saya nggak tahu. Dia ngomong gitu. Oh, terus nanti kalau dia di sini dia merasa, oh mulai masuk akal nih. Nah, ketika di sini dia akan ngomong, selalu kan ngomong, percaya saya, tidak semudah yang kamu omongkan, tapi itu bisa. Nah, ketika sudah sampai di sini. Beda dengan yang di sini nih. Yang di sini itu baru tahu sedikit, tapi dia langsung ngomong, saya sudah tahu itu Pak, saya sudah tahu ini. Padahal dia ilmunya sebenarnya baru segini loh Pak. Saya coba ya, ejaan yang benarnya apa sih Kruger? Supaya teman-teman nanti bisa Google. Efek Kruger. Efek. Ya, Kruger, benar. Nulisnya gini, efek Kruger. Yang temannya siapa namanya? Temannya Dunning. Nah, oke, sekarang saya tulis lebih jelas ya. Nanti teman-teman cari, ini PR ya. Dunning Kruger. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Ternyata dibuktikan, ternyata ya seperti tadi itu yang saya ngomong tadi. Ini tahu, ini merasa tahu. Ketika baru sedikit tahu, biasanya akan cenderung orang merasa tahu semuanya, tinggi sekali. Nah, kemudian setelah dia semakin belajar, dia akan merasa turun. Ternyata masih banyak yang saya belum tahu ya. Terus tambah lagi, kayaknya saya nggak akan pernah bisa ini. Nah, ini sampai di titik di sini. Padahal ilmunya dia sudah lebih tinggi dari ilmu yang di sini nih. Nah, kemudian nanti dia baru bertahap-tahap, oh masuk akal yang dia omong di sini nih. Nah, kemudian dia sampai di sini, dia akan ngomong, masih banyak yang perlu dipelajari. Kepedean tidak akan pernah bisa ngelewatin orang yang di sini nih, yang tahunya baru sedikit. Oke, teman-teman, ini menarik, Dunning and Kruger. Oke, balik lagi. Jadi ketika kita yakin bisa, maka sudah 50% menuju impian tercapai. Oke, enaknya investasi properti itu apa sih? Enaknya investasi properti itu, kenapa? Luasnya dunia ini ya segini-segini aja. Tidak bisa diproduksi. Beda kalau handphone, mau produksi berapa, banyak terus, produksi terus. Tanah tidak. Loh Pak, itu reklamasi Pak. Mau seberapa banyak reklamasi? Seluruh dunia, bumi mau direklamasi. Ya kan? Kan enggak juga. Loh, tapi kan di tingkat bisa Pak. Di tingkat bisa, dibikin 2-3 lantai. Tapi kan sampai tahap harus diambrukin, 50 tahun harus diambrukin. Beda sama tanah. Tanah kan nggak harus diambrukin. Tetap ada di situ terus. Ya, jadi properti itu jumlahnya terbatas, teman-teman. Nah, atau bisa dibilang mahal untuk diciptakan. Ketika dia terbatas, maka apa yang terjadi? Harganya cenderung naik.
Saya tidak menjamin bahwa harga setiap tahun akan naik, tidak. Tapi dalam jangka panjang, properti biasanya naik. Contoh, properti yang saya beli tahun 2008. Saya beli 900 juta. Hari ini appraisal-nya sudah 5,8 miliar. Tepatnya bukan hari ini, kurang lebih 2 tahun lalu. 2 tahun lalu 5,8. Tahun ini saya belum appraise. Oh ya, saya ganti warnanya orange ya. Karena banyak yang ngomong orange lebih bagus, warnanya lebih kelihatan, lebih jelas. Properti harganya secara umum dalam jangka panjang naik. Biasanya dipengaruhi juga oleh pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonominya tumbuh, negara berkembang, maka harganya akan naik. Ini ngomong makro ya, saya nggak ngomong mikro. Kedua, jumlah penduduknya nambah, propertinya juga biasanya nambah. Harganya semakin mahal, karena kebutuhan akan tanah semakin tinggi. Itu hukum ekonomi. Hukum perbandingan antara penawaran dan permintaan, ya kan? Semakin tinggi penawaran, semakin banyak orang yang nawari, maka harga semakin turun. Semakin banyak orang yang minta, semakin orang yang banyak yang butuh, maka harga akan semakin naik. Dan demikian juga sebaliknya. Oke, jadi properti secara umum harganya naik, teman-teman. Secara umum ya. Ketiga, properti ada passive income-nya. Saya suka karena menghasilkan passive income. Hari ini Indomaret minimarket saya rata-rata profit 25 juta per bulan setelah bayar karyawan, listrik, barang rusak, barang hilang, royalti, bla 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 bla. Bersih-bersih 25 juta per bulan. Ya, passive income bagi saya. Kalau cost saya hotel ultra budget ada 3, kira-kira ya tiga beda-beda, Pak. Yang pertama, yang paling besar 42 kamar, itu bersih kira-kira hari ini sekitar 70 jutaan sebulan. Yang 18, yang 20 kamar sekitar 30 jutaan. Terus yang 18 kamar ini masih belum operasional karena masih COVID, sekitar wilayahnya sekitar COVID, jadi masih tertutup. Jadi memang masih kurang bagus, tapi not bad lah ya teman-teman ya. Oke, sekarang balik lagi ke materi, jadi ada passive income-nya, saya suka. Hapus dulu, biar rapi. Set. Lanjut, teman-teman. Ini yang menarik, teman-teman. Ini yang hal baru yang mudah-mudahan akan memberikan inspirasi ke teman-teman. Properti itu dirubah sedikit aja, harganya naik, teman-teman. Properti jelek, dijual murah, dirapikan, dicat, dikasih pohon sedikit, tamannya, rumputnya dirapikan, ya kira-kira habis untuk ngecat bersih-bersih ya, mungkin 50 juta lah misalnya. Propertinya harganya bisa naik 200 juta. Dirubah sedikit, harga naik. Kenapa? Karena properti ini berkaitan dengan emosi, teman-teman. Jadi ngelihat, wah, bagus ya, dicat, terus baunya sudah seger-seger gitu, beda dengan properti yang hancur. Harganya nggak bisa tinggi. Selisih di situ aja. Ya, terutama hunian. Hunian itu ngaruh sekali, dirubah sedikit, harga naik. Kalau ruko, ya bedanya apa sih? Paling dicat-cat doang, nggak terlalu beda. Faktor emosional, mungkin penyewanya juga bisa ngitung, daerah sini segini, orang bisnis. Tapi kalau buat tinggal, faktor emosionalnya tinggi sekali. Makanya rumah kan gayanya beda-beda. Dulu gaya Mediteran, wah gaya Barat, gaya Mediteran itu Laut Tengah situ ya. Tiang-tiang tinggi-tinggi, gede-gede, model kayak Romawi gitu kan. Sekarang modelnya minimalis kemudian, oke rubah minimalis, abu-abu, hitam, putih, modelnya seperti itu, seperti itu. Jadi berubah-ubah sedikit itu hunian, harganya rubah sedikit, harganya naik. Nah kemudian teman-teman, variasi harga itu tinggi teman-teman.
variasi properti, maksudnya gini teman-teman, properti sebelahan itu harganya bisa beda jauh. Barangnya sama, harganya bisa beda. Aneh loh teman-teman. Ruko yang di sini dijual 2 miliar, sebelahnya bisa dijual 1,6 miliar. Banyak faktor, ya kan? Orangnya lagi BU, jual murah. Selisih 400 juta. Kalau teman-teman ikut webinar minggu lalu, kita dengan Pak Ali, teman-teman juga bisa cari di YouTube, mengenai prospek properti 2021, Pak Ali cerita, properti yang harganya 3,5 itu bisa dijual 2 miliar kalau hari ini, karena orangnya lagi BU. Properti 3,5 dijual 2 M. Selisihnya hampir separuh, teman-teman. Rata-rata di atas 30% kalau hari ini. Jadi variasi harga tinggi sekali. Ini penting, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu, sebenarnya ini adalah salah satu kunci kenapa bisa saya ngomong tanpa modal. Kalau teman-teman yang paham apa yang saya maksud. Kuncinya di sini, teman-teman. Variasi properti itu variasi harganya tinggi sekali. Oke. Properti bersebelahan harga bisa beda, sehingga bisa cari barang yang dijual murah, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih mahal. Beli, jual. Selisih harga, kantongin. Bisa. Di properti itu bisa. Bahkan kadang tidak dalam waktu yang tidak terlalu lama. Namanya ilmunya snap flip. Itu beli, jual. Selisih harga, kantongin masuk kantong. Dan lain-lain. Jadi enaknya investasi properti itu macam-macam, teman-teman. Teman-teman, kalau saya sih termasuk yang hobi properti. Hari ini investasi saya, kalau teman-teman mau menilai 99% saya di properti, teman-teman. Investasi saya, portofolio investasi saya 99% ada di properti. Oke. Kembali ke topik ya. Terus kenapa kalau properti menarik, kenapa orang-orang sulit investasi properti? Pak, properti kan menarik, Pak. Tapi kenapa ya kok orang-orang sulit untuk diajak investasi properti? Karena, teman-teman, harga properti itu mahal. Kalau tidak tahu ilmunya, tidak tahu caranya, butuh modal yang besar. Ya, properti minimal kan 300 juta kali ya. Kalau RFPP, sorry, rumah subsidi mungkin berapa? 168 juta ya kalau saya nggak salah. Itu aja kan jauh letaknya, tempatnya jauh, kecil, ya itu paling minimal, teman-teman. Sementara properti yang biasa saya pakai untuk investasi itu rata-rata 2M. Kalau tidak tahu caranya DP 0, modal 0, tanpa modal, ya butuh modal segini nih teman-teman, 2 miliar. Makanya banyak sekali banyak orang yang ini sulit. Pak, invest properti itu sulit loh, Pak. Saya nggak punya modal, Pak. Padahal, teman-teman, ketika teman-teman sudah menguasai ilmunya, modal itu bukan modal uang. Modal uang itu nol. Tidak perlu, teman-teman. Justru lebih penting adalah modal, menurut saya ya, modal pengetahuan dan kegigihan. Dua ini menurut saya yang lebih mahal daripada modal uang. Uang itu modal nomor sekian, teman-teman. Ya. Oke. Bentar. Ini kalau pakai ini kadang-kadang kalau di shred gini loh malah jadi ini kan. Jadi mau geser ke next slide malah jadinya seperti itu. Oops. Oke. Nah, oke, topik kita hari ini,
Ini baru ngomongin pembukaan. Sudah setengah jam, teman-teman. Sorry ya. Oke, kita percepat ke materi. Intinya adalah bagaimana kita bisa memiliki properti tanpa modal. Sebenarnya ujung-ujungnya pembicaraan hari ini adalah itu. Caranya banyak, teman-teman. Kalau teman-teman mau memiliki properti tanpa modal, itu caranya banyak. Yang paling gampang, misalnya teman-teman jadi agent properti atau makelar. Loh, kok bisa, Pak? Iya, nggak modal. Terima komisi 2%, 3% dari penjualan, ya kan? Terus uangnya dikumpulin, 30 kali jual beli properti, dapat 1 properti. Kalau segini, plus ketika menjadi agent properti, dia tidak perlu sampai 100%, teman-teman. Karena dia sering jadi agent properti, banyak info properti bagus-bagus, mungkin nggak perlu 100%, begitu ada properti yang dijual 70% harganya, diskonnya 30, dia sebenarnya 20 kali transaksi sudah dapat 1 properti. Makanya agent-agent properti biasanya punya properti, biasanya. Tentu tidak semua, ya kan? Tapi yang pinter, ngerti caranya main properti, biasanya mereka pilih invest properti. Karena mereka memang punya data banyak. Ya, ini kalau jadi agent properti. Jadi agent properti itu sebenarnya termasuk invest properti tanpa modal. Kegampangan ya, ini ilmunya terlalu gampang. Lebih sulit lagi, kita panasin, lebih sulit lagi. Yang kedua, teman-teman, jadi flipper. Flipper itu apa? Flip itu membalik. Maksudnya apa? Flipper itu ada orang jual, teman-teman dealkan, dikasih tanda jadi atau tidak dikasih tanda jadi, kemudian dinaikkan harganya, dijual ke orang lain. Itu namanya flipper. Contoh, ini adalah salah satu murid saya yang melakukan seperti ini. Dia ada orang jual properti di Sukabumi, misalnya, ini misal. 300 meter. Nah, kemudian dia merasa properti ini bagus untuk minimarket, karena sudah belajar dari Pipo, dia udah ngerti, oh ini bagus Pak untuk minimarket. Nah, kemudian dia ajukan ke Indomaret dan Alfamart. Ternyata Indomaret dan Alfamart juga setuju setelah survei mengatakan bahwa properti ini bagus. Nah, kemudian dia bilang ke penjualnya, Pak, Bu, saya cocok properti ini, mau saya jadikan minimarket. Tapi yang mau itu sebenarnya kakak saya. Jadi saya kasih tanda jadi dulu 20 juta ya. Sisanya nanti nyusul waktu kakak saya pulang 3 bulan lagi. Boleh nggak? Nanti saya lunasin 680, jadi ini propertinya 700 juta. Kasih tanda jadi 20 juta. Sisanya 680, 3 bulan lagi nunggu kakak saya pulang dari luar negeri. Kakak saya TKI, minta saya nyariin properti 3 bulan lagi. Nah ini kebetulan saya cocok nih, saya mau beli, boleh nggak saya kasih tanda jadi 20? Oh boleh. Ya, oke. Begitu boleh, kemudian sama dia ditawarin, diiklanin, dijual properti cocok untuk minimarket. Wah, ada yang harganya 1,2 M. Ada yang nawar dia 600, 700, singkat cerita ada yang nawar 950. Udah, tinggal didilkan 950 ini, kasih ke sini 700, sisanya 250 dikantongi. Ini banyak. Flipper-flipper seperti ini bukan banyak ya, ada. Saya nggak ngomong banyak sih, ada. Ada yang melakukan cara-cara seperti ini. Mengambil keuntungan dari selisih harga penjual dan pembeli. Kalau di luar negeri, ini ada hukum jelasnya. Wholesale namanya, kalau teman-teman mau cari. Tapi kalau di Indonesia kayaknya belum diatur secara detail. Kalau di luar negeri ada. Aturannya harus seperti ini, ada dan terbuka semuanya. Penjual tahu ini dijual berapa, pembeli tahu ini dulunya, penjual tahu ini belinya berapa, pembeli juga tahu ini dulu jualnya harga berapa. Dia mengambil tengah-tengah. Itu sah. Ya, ini salah satu cara untuk
invest properti tanpa modal. Sudah 2 loh ya teman-teman ilmunya. Gimana? Mau ada lagi teman-teman sebenarnya, ada lagi kalau di agent properti namanya net listing. Net listing ini biasa yang disasar adalah properti-properti yang ada tulisannya tanpa perantara, dijual tanpa perantara. Misal teman-teman nulis dijual tanpa perantara. Terus agent propertinya telepon, "Pak, propertinya dijual ya, Pak?" "Oh iya, saya jual, tapi saya nggak mau pakai perantara, nggak mau pakai maklar." Sekarang agentnya ngomong, "Pak, saya ngerti Bapak nggak mau pakai perantara. Ada teman saya mau beli, boleh nggak, Pak?" Jawabannya gimana kalau kayak gitu? Yang tanpa perantara mikir, aduh, kalau saya nggak jawab iya, propertinya nggak laku-laku. Tapi kalau saya jawab iya, berarti pakai perantara. Jadi dia ngomong, ya udah temennya suruh ketemu saya. Oh, nggak boleh ya, Pak? Oh, ya sudah. Kalau nggak boleh. Boleh, Dek, boleh, Dek. Pokoknya saya mau netnya 700 juta, misalnya. Ya, dia buka netnya. Ya sudah, Bapak nggak usah ngasih komisi ke saya ngambil selisihnya sendiri. Boleh ya, Pak? Bapak netnya berapa? 700. Ya, misalnya 650 atau 700 dah. Nah, kemudian orang ini menaikkan sendiri. Itu sebenarnya kategorinya juga menurut saya flipper, teman-teman. Net listing itu kategorinya flipper. Gimana? Sudah 2? Ada ilmu baru, ada 2. Cara properti tanpa modal. Net listing yang kedua. Yang ketiga, teman-teman. Teknik ini namanya fixer upper. Fixer upper itu gimana? Beli, diperbaiki, kemudian harganya dinaikkan. Renovasi, harga dinaikkan. Baik dengan cara dibeli, atau di DP-in, strip ditanda jadiin. Atau yang ketiga malah 0, kerjasama. Pak, Bu, ini kalau dijual seperti ini harganya nggak bisa tinggi, jelek. Saya renov, nanti harganya, profitnya, selisihnya kita bagi 2 ya. Bisa gitu juga. Ya, jadi tergantung kreativitas, teman-teman. Saya aja masih kadang-kadang kalau ngajar kelas saya kan punya kelas workshop gitu. Kalau ngajar, kadang-kadang juga ketemu murid-murid yang, ih, ilmunya hebat juga ya. Ternyata bisa gitu juga. Misalnya ada yang, Pak Pipo, saya tuh heran loh Pak Pipo. Ini murid saya, salah satu murid saya di Jawa Timur. Dia ngomong gini, saya tuh heran loh Pak Pipo. Pak Pipo itu kalau ngajar, selalu kalau invest properti, selalu pakai bank, selalu pakai utang. Nah terus gimana dong? Saya nggak punya duit? Sama Pak Pipo, saya juga nggak punya duit Pak Pipo. Atau bukan nggak punya duit lah, nggak mau keluar duit kalau dia mah. Nah, terus caranya gimana saya tanya? Gini Pak Pipo, saya nego ke penjual, bayarnya 5 tahun lagi. Jadi beli tanahnya, sekarang beli, tapi baru bayar 5 tahun lagi, teman-teman. Bisa Pak? Saya tanya. Oh ya bisa Pak, saya sudah jalan 2 ya Pak tahun ini. Ternyata bisa, teman-teman. Jadi tidak keluar duit sendiri, tidak nyicil ke bank, tapi bayar ke penjual 5 tahun lagi. Kok bisa, Pak? Bisa. Jadi di properti, kalau saya lihat ya teman-teman, teman-teman rajin-rajinlah belajar properti. Ilmunya banyak, teman-teman. Makanya saya sampai ke luar negeri belajar ilmu-ilmu baru, itu karena ternyata ilmunya banyak, nggak selesai-selesai. Saya properti masih belum ngajar ke teman-teman, ada beberapa loh. Rate, saya belum ngajar ke teman-teman. Lean, saya juga belum ngajar ke teman-teman. Ya, jadi ilmu wholesale, saya nggak ngajar kenapa? Karena saya belum praktek. Saya kalau nggak praktek, saya nggak mau. Saya tuh maunya ngajar kalau saya sudah praktek. Jadi saya nggak mau cuma teori doang. Kalau sudah praktek 10 tahun, sudah mumpuni di situ, saya baru mau
ngajar, sharing ke teman-teman. Kalau baru kurang dari 10 tahun, saya merasa orangnya ngajar belum ngerti secara detail karena dia belum melewati satu siklus ekonomi. Siklus ekonomi biasanya sekitar 10 tahun, ya kan? 98 krisis, 2008 97 krisis, 2008 krisis, 2020 krisis ekonomi lagi. Biasa rata-rata sekitar 10 tahun. Jadi orang yang belum 10 tahun menurut saya belum lulus satu siklus ekonomi, ya kan? Oke, balik lagi ya. Jadi ini teknik fixer upper. Ada lagi yang namanya saya sebut sebagai pengecer. Pengecer itu apa? Beli besar, terus dipecah-pecah, dijual ngecer. Beli tanah panjang, diecer-ecer jadi ruko, sisanya dipakai buat dia sendiri. Harganya dimasukkan ke dalam sini. Tanpa modal juga, teman-teman. Lu kan tanahnya beli, Pak. Bisa kerjasama, bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Ya, tapi saya cuma tahu pemain-pemainnya, tapi saya nggak pernah praktek, jadi saya nggak pernah cerita ini. Nah, yang paling saya sukai adalah nomor 5, teman-teman. Peternak. Saya menyebutnya istilahnya peternak. Saya ini peternak nih, peternak pakai jas nih. Peternak yang pakai jas ya. Peternak itu caranya gini, beli propertinya pakai uang orang lain. Kemudian karena beli pakai uang orang lain, maka dicicil. Karena dicicil, maka propertinya harus menghasilkan income lebih besar dari cicilan. Supaya bisa nyicil. Nah, itu yang saya lakukan selama ini, teman-teman. Dan ternyata hasilnya enak sekali, teman-teman. Ya, 2008 saya beli properti pertama, hari ini sudah 40 properti, teman-teman. 5 tahun lagi, lunas semua, passive income. Enak. Makanya saya senang sharing ke teman-teman. Saya senang loh ngeliat murid-murid saya berhasil gitu. Ada yang bisa setahun 15 gitu. Nggak usah 15 sih. Satu aja saya sudah senang. Begitu dia pecah telur, ada kepuasan bagi saya kalau dia berhasil pecah telur. Yang susah kan yang pertama, teman-teman. Sebenarnya yang kedua, ketiga itu cuma diulang terus saja. Nggak terlalu banyak variasinya, nggak terlalu banyak. Saya ceritain lebih detail ya mengenai peternak ini. Apa yang saya lakukan? Sejak 2001 sampai 2020. Wah, ini gambarnya bagus nih. Ada perempuan ya. Seger, biar seger ya kan. Jam segini udah ngantuk-ngantuk, yang dari tadi pagi bangun ikut pilkada. Semangat dari ini ya kan, lihat foto perempuan cantik. Oke, pengalaman saya 2001 sampai 2020. 2001, saya tuh terinspirasi buku Rich Dad Poor Dad. Saya baca buku Rich Dad Poor Dad. Teman-teman udah baca belum? Ya. Nah, baca. Buku itu bagus, Rich Dad Poor Dad. Saya baca, kemudian saya terinspirasi. Waktu itu saya masih karyawan. Saya mikir, enak juga ya kalau kayak Rich Dad Poor Dad gitu. Punya properti, propertinya ada sewanya bisa nutup angsuran. Kemudian setelah lunas, income-nya jadi milik kita 100%. Enak ya. Saya pingin seperti Robert Kiyosaki. Itu 2001, teman-teman. Kemudian saya terinspirasi, saya cari 2001 sampai 2005 saya cari rumah sewa yang income-nya lebih besar dari angsuran. Ketemu nggak? Enggak, teman-teman. Ternyata enggak ketemu. Saya baru 2001 sampai 2005 cari rumah sewa yang income-nya lebih besar dari angsuran. Mutar, nggak dapat, teman-teman. Terus saya sempat mikir, buku ini mungkin karena Amerika kali ya. Amerika bunganya kecil, di Indonesia bunganya tinggi, KPR-nya, maka teorinya ini sebenarnya nggak bisa. Nah, kemudian saya cari-cari, tiba-tiba kepikiran, kalau rumah sewa nggak bisa, waktu itu saya jemput istri saya di Karet, di sana kan banyak kos-kosan tuh. Ada satu orang yang punya kos berapa? 200 kamar atau berapa gitu. Saya terinspirasi,
Kalau kos mungkin bisa kali ya, kos-kosan atau kontrakan itu bisa kali ya. Kos, waktu itu saya mikir kos. Maka 2005 saya cari kos-kos atau kontrakan yang income-nya lebih besar dari angsuran. Tadinya kos sih sebenarnya. Terus waktu nyari kos, nemu kontrakan yang income-nya lebih besar dari angsuran. Jadi kenapa saya tulis kos strip kontrakan? Karena saya akhirnya ketemunya adalah kontrakan. Kontrakan ini di Karawaci, 20 kamar. Sorry. Kalau kontrakan itu ngomongnya bukan kamar, 20 pintu. Bedanya kos itu, kalau kos itu kamar, kalau kontrakan itu pintu. Kontrakan itu modelnya ini loh Pak, yang rumah 3x7, 3x7, depannya ruang tamu, tapi kalau malam jadi tempat tidur, ruang tidur, terus ininya kamar mandi, belakangnya tempat cucian, dan dapur. Ya, kalau apartemen tipe studio. Tapi kalau yang umumnya ngomong kontrakan, ya kontrakan tipe studio, itu juga bisa. Ya, ini 20 pintu. Nah, disewakan 550 juta per bulan, teman-teman. Ada 20, jadi income-nya 11 juta full waktu itu. Dan sebelahnya ada kios, disewakan juga, jadi tambahan. Dijual 550 juta. 550 juta, teman-teman. Kalau teman-teman sudah terbiasa ngitung angsuran, 550 juta itu kira-kira angsuran 7 juta, teman-teman. Jadi income-nya 11 juta, cicilannya 7 juta. Iya, sorry. Benar, Pak. 550.000 per kamar. Sorry. Thank you, Pak Kresno Hartono. Saya salah ketik. Saya tulis 500, jadi kamarnya 550.000 per bulan kali 20, 11 juta. Tapi cicilan dia 7 juta. Nah, properti seperti ini masuk, teman-teman. Ada ternyata, kontrakan. Waktu itu saya nemu. Cuman masalahnya apa? Saya waktu itu masalahnya, saya tidak punya DP. Stop lagi. DP-nya waktu itu 100 juta. Diminta DP 100 juta, saya nggak punya uang 100 juta, mundur lagi. Oh, ternyata buku Rich Dad Poor Dad belum bisa. Masih kurang satu komponen, teman-teman. Apa itu? DP 0. Oke. Kemudian saya 2005 sampai 2008 cari cara DP 0 itu seperti apa. Cari. Sampai saya ikut satu seminar di Februari 2008. Seminar ini sebenarnya seminar preview, teman-teman. Tapi banyak manfaatnya juga. Saya dapat banyak manfaat. Jadi dia preview, kemudian di preview itu ditawarin workshop untuk seminar properti. Nah, waktu preview, salah satu pengajarnya, Pak James namanya, dia cerita tentang pengalaman dia beli kos-kosan 2,5 miliar di Depok. Dari saya dengerin gitu, saya tahu maksudnya dia. 5 menit saya sudah paham. DP 0 itu ternyata cuma gitu doang loh, teman-teman. Cuman gara-gara ikut seminar preview, saya paham DP 0. Dan jadi waktu dia nawarin workshop DP 0, saya bilang ikut. Tapi saya sebenarnya udah ngerti maksud dia. Nah, kemudian ikut seminar properti, kemudian di sini nanti baru ditawarin workshop. Jadi workshopnya kalau nggak salah tahun depan deh, teman-teman. Saya lupa. Tahun depannya 2009 ya. Jadi waktu itu pulang dari Februari ini, saya langsung cari-cari properti, DP 0 saya sudah lengkap, sekarang ilmunya sudah lengkap, cari properti yang ada income-nya lebih besar dari angsuran, DP-nya 0, saya sudah menguasai ilmu dari ujung ke ujung, 3 ilmu digabung jadi 1. Cari Juli baru ketemu saya. Jadi kalau nggak salah Agustus itu saya baru punya properti pertama, Agustus 2008. Ya ilmunya dari sini. Jadi waktu ikut workshop, saya sebenarnya sudah menguasai ilmu DP 0-nya. Jadi waktu itu dia sampai heran, nah, kamu ngapain ikut workshop kalau kamu udah ngerti? Saya bilang, saya menghargai karena saya taunya dari preview kamu. Dari preview kamu, saya sudah paham. DP 0 itu gitu doang. 5 menit selesai.
Tapi tetap saya ikut workshop-nya. Jadi waktu di workshop itu saya dijadikan salah satu contoh yang sudah berhasil. Nggak ikut workshop, tapi sudah berhasil. Tapi tetap ikut workshop, no problem bagi saya. Seperti yang tadi saya bilang ke teman-teman, seminar itu bagi saya investasi, teman-teman. Jadi bayar seminar 10-20 juta, sekarang saya kalau ikut seminar di Singapura kan bayar 10-20 juta, 1.000-2.000 dolar Singapura, no problem, karena saya menganggapnya itu investasi. Sama, ini 2008 saya ketemu ilmunya, ternyata cuma gitu doang. Ketemu setelah 3 tahun ketemu, baru beli properti pertama Agustus 2008. Jadi teman-teman, saya butuh waktu 2001 sampai 2008 baru bisa praktek. 7 tahun, teman-teman. 7 tahun baru bisa dapat properti. Salahnya apa? Kalau sekarang saya diminta untuk memberikan saran ke orang-orang, kenapa selama itu? Karena saya belajar otodidak, saya belajar sendiri, nabrak sana, nabrak sini. Kalau saya dari awal belajar sudah ada mentornya, teman-teman, saya yakin saya waktunya akan lebih cepat. Mungkin 2001 mulai belajar, 2002, 2003, 2004 sudah berhasil praktek. Karena ada mentornya. Belajar sendiri, bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau ada mentornya, karena kita jadi lebih cepat belajarnya. Nggak perlu nabrak-nabrak seperti saya. Oke, jadi 2008 ketemu. Februari 2008 ketemu ya. Cari properti, dapat. Ternyata masalah lagi, teman-teman. Jadi belum selesai belajarnya. Properti yang pertama saya kan kos. Itu ribet, teman-teman. Ada yang nggak mau bayar, ada yang ngomongnya sudah bayar padahal belum bayar, ada yang ngasih bukti transfer palsu, ada yang nggak bayar, nggak mau keluar. Kalau mau diusir, Pak Pipo berantem aja sama saya bakar kosnya ini. Duh, saya pusing dah kalau kayak gitu tuh. Ketemu preman-preman yang kayak gitu. Tapi itu ngalamin, teman-teman. Jadi menurut saya, kos itu bukan passive income. Ribet. Kecuali kosnya dioperasikan oleh operator lain ya. Kalau saya ngomong kalau dioperasikan sendiri, itu bukan investasi. Bukan passive income. Itu adalah bisnis, kerja, ngurusi. Nggak mau saya. Ya makanya kalau sekarang saya punya kos 3, nggak saya urusin. Yang ngurusin manajer saya, manajemen operator saya. Oke, teman-teman ya. Jadi beli properti pertama tanpa modal ternyata ribet. Baru saya cari-cari lagi, akhirnya 2009 Desember, saya beli Indomaret pertama saya di Jawa Timur, tanahnya sewa. 2009. Kemudian 2010 Juli, baru saya punya Indomaret kedua, baru tanahnya dibeli. Indomaret kedua di Tangerang, itu propertinya tanahnya beli. Tanpa modal juga, teman-teman. Bolak-balik, mutar-muter, tanpa modal semua. Gambarannya gini, teman-teman. Saya beli ini 2 ruko, 1,3 M, kemudian renovasi minimarket, peralatan, franchise fee, segala macam 400 juta, 450, modal saya 1,75, saya dibiayai oleh bank 1,9 M. Terdiri dari 1,4 angsuran, 500 modal kerja. Sistemnya yang pakai limit gitu, PRK, pinjaman rekening koran. Bisa, teman-teman. Jadi baik lagi, saya sudah melakukan apa yang saya ajarkan. Sampai hari ini, salah. Slide ini salah berarti. Sampai hari ini, total yang sudah saya lakukan seperti ini, teman-teman. 2008 beli 3 ruko dijadikan kos. Sekarang kosnya jadi hotel ultra budget. 2009 beli minimarket sewa pertama di Jawa Timur yang tadi saya cerita. Kemudian 2010 beli 2 minimarket, 1 sewa, 1 beli. Tanahnya, maksudnya propertinya.
kemudian beli juga 1 ruko. 2014 beli 4 minimarket, tanah beli semua. 2012 beli 5 minimarket, tanah beli semua, 2 ruko, tanah beli semua. 2013 saya tuh merasa, kok kayaknya gampang banget ya, nggak salah lah. Nggak salah ya, Dep, kok semudah ini ya investasi properti ternyata. 2013 saya ngerem, teman-teman. Stop. Cuma beli 1 doang. Masih tetap DP 0. Ini di Mekarsari propertinya. Ini minimarketnya. 2014 beli 1 lagi, ini di Jogja. Masih ngerem juga. Baru kemudian nggak ada masalah, 2015 saya kebut lagi, itu 2015, 2016, terus sampai hari ini total saya sudah 30 minimarket, 29 beli tanahnya, 1 sewa. 30 hotel ultra budget dan 6 ruko. Ini semua saya lakukan tanpa modal, teman-teman. Prinsipnya seperti ini, prinsipnya ya, saya jelasin prinsipnya. Prinsipnya, teman-teman, harga properti itu kan 100 misalnya. Yang saya lakukan adalah 80% pakai kredit, 80 atau 90%, tergantung DP-nya kan. Nah, 10 atau 20% sisanya, saya selalu minta diskon dari penjual. Supaya ini nggak perlu bayar. Jadi cuma bayar ini. Kedua, selalu saya pastikan bahwa income dari properti ini yang saya beli, income-nya selalu harus lebih besar dari angsuran. Kalau income lebih besar dari angsuran, ini kan bisa terselesaikan dengan sendirinya. Nggak masalah teman-teman mau 5 tahun selesai, 10 tahun selesai, 15 tahun selesai, 20 tahun selesai, no problem, 100 tahun selesai pun no problem, teman-teman. Kenapa? Karena yang sulit itu awal-awal, teman-teman. Nanti kalau sudah lewat dari awal, biasanya income properti itu naik, teman-teman. Income-nya itu naik biasanya. Minimarket saya 2009, itu rata-rata profitnya 11 juta per bulan per toko. Hari ini 2020, 25 juta per bulan per toko. Inflasi, daerahnya berkembang, pembelinya semakin banyak. Jadi no problem. Dan jangan lupa juga, sebenarnya kalau utang 100 tahun, pokok hutangnya turunnya pelan sekali, no problem juga, teman-teman. Kenapa? Karena ketika, misal sekarang kita hutang 2000, misalnya saya 2008 invest utang 1,2 M misalnya. Hari ini utangnya masih tetap 1,2 M, Pak. Tapi, teman-teman, 1,2 M 2008 dengan 1,2 M 2020, nilainya beda, teman-teman. Kalau 2008, 1,2, mungkin masih bisa beli 3 ruko. Hari ini, 1,2 mungkin cuma bisa beli 1 ruko. Jadi nilainya turun. Kelihatannya nggak turun, kelihatannya tetap 1,2, tapi realnya, nilai realnya sudah turun. Alias, propertinya biasanya naik. Contohnya ini, saya beli dulu yang 1,2 ini kan saya beli, coret-coretannya kurang. Ganti ya, ganti warna. Biru, biar bisa coret-coret di sini. Saya kan beli rukonya 900 juta, kemudian renovasi 300 juta. 1,2 M, ini semua dibiayai oleh banknya 100%. Hari ini kalau misalnya utang saya 1,2, hari ini misal utang saya tetap 1,2, nggak masalah, teman-teman. Kenapa? Karena propertinya sekarang nilainya sudah 5,8 M. Sehingga sebenarnya realnya utang saya ini kan cuma kira-kira 20%. Sebenarnya walaupun utang saya 1,2, tapi kalau ditarik balik ke sini, sebenarnya utang saya itu tinggal 240 juta alias 20% dari ini. Wes, gampangannya udah ruwet. Intinya utang nilainya sama pun semakin lama nilainya semakin turun karena inflasi, teman-teman. Nilai uangnya semakin turun. Gampangnya lagi udah Rp350. Tahun 1990 waktu zaman saya SMA, itu dapat semangkok mie ayam.
waktu saya SMA. Beli mie ayam itu Rp350. Uang Rp350 itu equal atau sama nilainya dengan hari ini 15.000. Kenapa? Karena harga mie ayam sekarang 15.000, teman-teman. Sama-sama mie ayam. Dulu 350, sekarang 15.000. Alias uang 350.000 tahun 2008 itu sebenarnya senilai dengan 15.000 2020. Jadi kalau 1,2 M 2008, 2020 tetap 1,2 M, sebenarnya nilainya realnya bukan 1,2 M, ini sama, tapi 1,2 M 2020 itu sama seperti 240 juta 2008, alias otomatis bunga pokok hutangnya turun. Udah, gampang teman-teman. Intinya udah cari aja properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Makanya saya selalu ngomong kan teman-teman, intinya teman-teman kalau mau pelajarin apa yang saya ucapkan, udah berapa jam nih saya ngomong 1 jam, intinya itu sebenarnya cuma komodo. Dan ini tidak boleh dibalik-balik loh teman-teman, nggak boleh jadi dokomo atau modoko atau domoko, nggak boleh. Komodo sudah dirumuskan. Ko itu kerja ogah. Cari properti yang menghasilkan passive income sehingga kita ogah bekerja. Kemudian, ada nggak Pak? Ada dong, properti yang disewakan itu kan menghasilkan passive income. Kita nggak perlu kerja, income dari propertinya menghasilkan bagi kita. Kedua, MO, mengangsur juga ogah. Alias apa? Cari properti yang menghasilkan passive income. Kemudian kalau sudah bisa, cari passive income-nya harus lebih besar dari angsuran. Ada apa, Pak? Ada, teman-teman. Mungkin 10 dari 100 ada yang income-nya lebih besar dari angsuran. 2005 kan saya cari, ada, teman-teman. Ya, ada ya. Dan baru terakhir DO, DP juga ogah. Syaratnya apa? Nilainya lebih murah dari harga pasar. Supaya nanti bisa DP-nya 0. Ketika 3 hal ini terpenuhi, teman-teman, maka kita bisa beli properti tanpa modal, seperti yang saya lakukan. Dan ketika bisa tanpa modal, mau beli 1, beli 10, sama saja, teman-teman. Sama. Itu tinggal mental block kita. Berani nggak? Saya sendiri masih bertahap, teman-teman. Ngukur kekuatan juga. Pertama beli 1, tahun seperti ini kan, 2008 ini 1, ini sebenarnya 3 ruko kan jadi 1 kompleks. Kemudian 2009 cari kendaraan yang lebih bagus. 2010 beli 1, ini 1 sewa, 1 beli, plus 1 ruko buat kantor. Kemudian 2011 beli 4, 2012 beli 5, udah mulai ngebut teman-teman. Tapi kemudian sadar diri, ups, ngebut terlalu cepat, ngerem, beli 1, enggak ada apa-apa, kebut lagi teman-teman, 4, 3, 2, ini saya mulai melambat karena ngajar teman-teman. Jadi saya merasa dengan saya ngajar seperti ini, saya jadi melambat. Makanya saya sudah ngomong ke IO saya, aduh saya sebenarnya itu ngajar jangan terlalu sering gitu loh, karena kalau terlalu sering, saya nggak punya waktu untuk hunting properti, saya nggak punya waktu untuk cari pembiayaan. Senjata saya kan 2, cari pembiayaan dan cari properti. Itu yang menghabiskan banyak waktu. Kalau operasional, serahin aja ke minimarket, Indomaret, Alfamart, mereka sudah lebih hebat dari saya. Lempar terus ke belakang. Rata-rata murid saya yang udah praktek selalu ngomong seperti itu. Pak, punya minimarket tanpa modal, ini susahnya di awal, Pak. Waktu awal-awal cari lokasi dan nyari pembiayaannya. Kalau sudah, ya udah nggak ada apa-apa, Pak. Ada murid saya satu, Bu Tarina, dia ngomong, Pak, sekarang udah akhirnya setelah mutar-mutar akhirnya sering nelpon saya, konsultasi, minta ini ngobrol-ngobrol, akhirnya setelah punya 1 toko, terus dia tanya ke saya, terus ini kan toko sudah berhasil pembukaan, Pak.
Selanjutnya bagaimana, Pak? Udah tinggal aja. Loh, ditinggal, Pak? Iya, nggak usah diapa-apain. Ternyata gampang ya, Pak ya? Iya, gampang, saya bilang. Minimarket itu ribetnya di awal-awal doang. Tapi ketika kita sudah melewati, ya sudah, operasional serahkan ke minimarket. Indomaret, Alfamart lebih hebat, lebih pintar, lebih profesional daripada saya ngurusin minimarket. Oke, teman-teman, ini jadi investasi properti tanpa modal, mitos atau benar? Coba, menurut teman-teman, mitos atau benar? Saya mau lihat komen, silahkan komen, teman-teman. Minimarket, investasi properti tanpa modal itu mitos atau benar dari penjelasan saya? Sambil saya tak ganti slide, teman-teman. Baru satu nih yang ngomong, Pak Adi. Oh, tadi Pak Jul yang pertama. Ya. Oke, sambil saya jawab satu-satu ya, teman-teman. Enaknya live kan gini kayaknya. Wush, ada yang dari Australia nih, luar biasa nih. Oke, saya bacain satu-satu komen dari teman-teman. Thank you Pak Bramantio. Terima kasih, selamat subuh kali ya di sana ya. Pak Handi, teman saya ini luar biasa, pasif income-nya. Saya ngamatin terus Facebook-nya. Pak Kresno Hartono, terima kasih. Pak Dedi Sutanto, terima kasih. Selamat malam. Pak Doni, terima kasih. Selamat malam. Pak Edward, terima kasih. Selamat malam. Pak Fatur, terima kasih. Selamat malam. Pak Harun, selamat malam. Terima kasih. Pak Bramantio, jelas Pak dari Sunshine Coast Aussie. Wah, luar biasa ya, masih belajar. Pak, saya tuh sebenarnya pengen loh, Pak. Pak Bramantio coba terapin apa yang saya lakukan di Australia. Bisa nggak sih, Pak? Atau kalau di sana ada yang bisa mempraktekkan info ke saya, Pak. Saya tuh pengen melihat di luar negeri itu bisa nggak sih mempraktekkan apa yang saya lakukan. Saya punya teman di Irlandia, di Singapura, di Jepang. Rata-rata pada ngomong nggak bisa. Loh, saya heran lah. Kenapa? Saya bilang, Indonesia bisa loh. Indonesia bunganya 10% loh. Indonesia lebih keras daripada Robert Kiyosaki Amerika 4%, bunga 4%, sekarang mungkin 1-2%. 4% lah anggap aja. Bunga di sana kan murah. Di Indonesia 10% saya masih bisa loh. Memang tidak 100% saya jalankan seperti yang di Robert Kiyosaki, tapi harus saya rubah-rubah. Kalau di sana rumah sewa, di sini pakai minimarket. Kalau di sana pakai DP, di sini nggak pakai DP, kita cari ilmunya. Tapi bisa. Nah, saya pengen tahu sih di luar negeri bisa nggak sih? Pak Doni, kalau nggak salah untuk newbie kan mesti invest propertinya model TO, tapi dengan kondisi sekarang di mana TO di stop, gimana ya strateginya? Strateginya banyak, Pak. Ya, jangan berhenti hanya di TO. Bisa juga TO landlord, itu juga bisa. TO franchise to franchise juga bisa. Banyak cara sih, Pak. Saya lihat sih banyak cara. Terima kasih Pak Jul, sudah betul. Pak Bramantio tadi, apakah ada KPR bunga 4% di Indonesia? Tidak, Pak. Secara umum, KPR Indonesia itu sekitar 8-10%. Kadang-kadang promo 6-7%. Ya, tapi promo itu biasa diikutin dengan bunga floating yang 9-10%. Jadi kurang lebih menurut saya rate-nya itu 8-10%. Kurang lebih ya. Terima kasih Pak Kresno tadi info pembetulannya, saya salah, betul 550.000 per kamar, betul. Ya, yang lain-lain teman-teman sudah benar bisa. Pak Arief, saya bacain satu-satu deh. Pak Handi, Pak Jul, Pak Bufeti, ini Bufeti ini murid saya juga yang sudah 15 toko setahun, luar biasa sekali. Top. Saya kalah cepat. Saya kayaknya harus pensiun nih, habis ini Bu Feti menggantikan posisi saya tak mengamati aja kayaknya. Saya senang loh kalau murid-murid saya berhasil gini, saya senang. Saya mau punya mainan baru Bu Feti, saya mau bikin startup. Jadi kalau Bu Feti mau menggantikan posisi saya ngajar, saya welcome sekali. Ya, thank you Pak Handi, Pak Jul, Bu Feti, Pak Adi, Pak Dedi, Pak Chandra, Pak Tri, sudah bisa, ya bagus. Ya, jadi
properti tanpa modal itu bisa, teman-teman. Tidak ada yang tidak bisa. Pak Arif Maulana, saya bacain pertanyaannya. Pak, ke depan bunga KPR makin turun nggak nih? Pak, pemerintah maunya turun, banknya masih ngeyel aja terus, makanya ya tapi ya udahlah, biarin lah, itu kondisi apapun kita hadapi. Nggak ada yang nggak bisa. Terima kasih Pak Edward, Pak Fatur, Pak Setio. Iya Pak Fatur, saya diomong orang gila. Iya memang banyak orang yang ngomong saya gila, tapi mending gila punya properti loh, daripada waras nggak punya properti. Gila loh, gimana loh saya nggak punya duit, nggak punya modal, modalnya cuma kegantengan wajah yang nggak seberapa ini. Ya kan? Ya mesti mikir caranya gimana saya gigih dan cari cara supaya DP 0. Udah. Memang dibilang, Pak, kan nggak gampang, Pak. Setahun cuma bisa, paling 100 properti cuma bisa 1. Ya sudah cukup 100 properti 1. Seminggu nyari properti 2, setahun 100 properti, dapat 1 cukup. Setahun 1 properti cukup. Nggak usah muluk-muluk. Dulu saya selalu ngomong seperti itu. Thank you Pak Setio, Pak Bu Yesi, Pak Handoyo, terima kasih. Pak Eko, terima kasih. Pak Erwan, terima kasih. Pak Rian, terima kasih. Pak Luyanto, terima kasih. Pak Wisridani, terima kasih. Bu Nia Hasan, terima kasih. Pak Handoyo, terima kasih. Pak Eko, pertanyaannya, mau tanya yang ilmu sangat saat ngeh, hanya 5 menit ilmunya dari Pak James, preview TDW, yang beli properti di Depok. Iya Pak, dia waktu itu Pak James. Tapi Pak James sekarang sudah nggak ngajar, dia ya karena satu lain hal dia nggak ngajar lah. Tapi dia tetap saya hormati sebagai guru saya. Saya kalau ketemu dia, saya selalu menyebut kakek guru. Kenapa? Dia cerita waktu itu beli kos 2,5 miliar di Depok, dibiayai oleh bank 100%. Loh, terus dia cerita 5 menit, paham saya. Langsung ngerti saya ilmunya. Ya itu yang saya terapin. Saya tadi sebenarnya juga udah cerita. Ya, detailnya saya sebenarnya nggak enak. Soalnya itu ilmunya Pak James ya, teman-teman tanya Pak James lah. Kalau ilmu saya, pengalaman saya welcome untuk sharing. Nanti saya salah sharing kan itu pengalamannya Pak James, nggak enak kalau salah ngomong. Pak Diat Maja, di Aussie nggak ada Indomaret. Nggak, maksud saya kalau di Aussie tapi pakai instrumen apa gitu loh. Kalau di sini saya sudah nemu beberapa instrumennya. Indomaret, hotel ultra budget, pakai bengkel ini. Saya sekarang lagi pelajari CFC, California Fried Chicken, saya lagi pelajarin juga. Banyak instrumen. Kayaknya di Indonesia apartemen kayaknya juga bisa loh Pak. Kayaknya loh ya, tapi saya belum. Makanya saya nggak berani ngomong karena saya belum ngomong. Waduh, Bu Feti sekarang 19. Teman-teman, Bu Feti ini Maret ya Bu Feti ya ikut workshop saya 2019 dan hari ini beliau sudah punya 19 toko. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Top, top Marco top. Saya senang Bu, yang penting satu Bu, jangan jangan di sebelah toko saya. Udah, nggak apa-apa. Ibu mau punya 100, 1000, saya nggak masalah. Yang penting jangan di sebelah toko saya ya. Oke. Bu Erlinda, saya baru join, mudah-mudahan bisa dapat properti DP 0. DP 0 itu nggak perlu Bu, sorry saya revisi ya. Yang penting itu income lebih besar dari angsuran, itu lebih penting. DP 0 itu, ilmu ecek-ecek 5 menit. Bu Indah Sukmawati, saya punya bangunan yang mangkrak. Jangan Bu, suruh bangunannya yang kerja dong. Jangan bekerja untuk properti, propertinya yang harus kerja. Oke, gimana caranya untuk memulai minimarket? Paling gampang, Ibu hubungi Indomaret, kemudian minta dia survei, menurut dia bagus nggak? Wah, Pak Arif 2021 Pak Hargi disalib sama Bu Feti. Amin, saya doain amin ya. Saya seneng kok kalau ada yang berhasil, saya seneng, luar biasa. Top. Bunia, boleh
bolehkah di-share harga handover atau grand opening Indomaret Alfa? Indomaret Alfa antara 500 juta sampai 1 miliar di luar tanah. Oke. Bengkulu prospeknya gimana? Ini Pak Wisridani, sorry. Faktor usia ya toh, tulisannya kecil-kecil gitu jadi bacanya setengah mati. Untuk Bengkulu prospeknya gimana Pak Argi? Yang bisa jawab Bu Feti. Bu Feti, halo Bu Feti, ini ada yang nanya Bengkulu prospeknya gimana? Bu Feti punya toko di Bengkulu, saya tidak punya toko di Bengkulu, saya nggak bisa jawab. Nanti Bu Feti yang akan jawab kalau Bu Feti membaca apa mendengarkan dari ini. Oke teman-teman, saya akan saring pembicaraan hari ini, sharing hari ini. Kemampuan keahlian apa yang perlu teman-teman miliki supaya teman-teman menguasai apa yang saya ajarkan? Satu, sebelum mulai, teman-teman harus punya kemauan yang tinggi. Mimpi yang tertulis, nih loh mimpi saya, nih dibaca. 1 Januari 2012, omset Pelangi itu kantor saya, 10 miliar per tahun atau lebih. Kalau berhasil, saya mau jalan-jalan. Nih fotonya luar negerinya tuh. Saya tempel. Kemudian 1 Januari 2012, Indomaret 8 outlet atau lebih. Kalau berhasil, saya pengen beli mobil freight warna merah. Tuh, sudah dijawab tuh sama Bu Feti itu. Ya. Nah, mimpi tertulis. Waktu saya nulis mimpi ini, saya juga dibilang gila, Pak. Nggak mungkin. Edan, sinting. Ya sudah, nggak apa-apa. Lebih baik orang gila tapi punya properti, ya toh. Ya, target harus jelas. Nih, saya tulis target saya. Hadiah hukumannya jelas. Waktu itu saya bikin hadiah, kalau berhasil dapat beli mobil freight warna merah. Saya tulis. Makanya sampai sekarang mobil, walaupun saya pakai freight, orang pada ketawain saya, Pak Pipo ini pelit bener sih, punya minimarket 30, propertinya banyak, kok nggak beli mobil yang mewah. Mobil freight saya ini ada sejarahnya, bukan cuma mobil freight biasa. Ya, hukumannya jelas. Waktu itu saya kalau nggak punya properti 8, saya nggak makan enak. Makanya sayur terus, nasi sayur, nasi sayur, nasi sayur. Udah, jadinya kurus ganteng ya toh. Nggak, guyon-guyon. Tapi harus bikin hukuman, teman-teman. Ingat, orang kalau lari, capek, kalau dikejar singa, kelaparan, yang di belakangnya, larinya bisa lebih kencang lagi. Jadi walaupun capek, tapi ketika dikejar singa, harimau, anjing galak, kita larinya bisa cepat. Kenapa? Karena ketika kita bilang capek, teman-teman, kita itu baru mengeluarkan 5% dari kemampuan kita. Kita masih menyimpan 95% kemampuan kita. Jadi ketika kita dikejar anjing galak, kejar singa kelaparan, kita mengeluarkan lagi sebagian kemampuan kita, teman-teman. Ya, manusia baru mengerahkan 5% dari kekuatan kemampuannya loh. Masih ada 95% yang belum dikerahkan, teman-teman. Untuk mengerahkan itu gimana? Harus terpaksa, teman-teman. Kalau tidak terpaksa, nggak jalan. Paksa. Manusia hidup memang untuk bekerja keras. Tapi ingat, teman-teman, ketika kita keras pada diri kita, maka masa depan akan menjadi lunak kepada kita. Ketika kita lunak terhadap diri kita, maka masa depan akan menjadi keras bagi kita, teman-teman. Tinggal kita mau lunak sekarang atau mau keras sekarang. Gitu. Milih. Hidup penuh pilihan, silakan milih. Mau susah sekarang, senang nanti, atau sekarang senang-senang, susah di belakang. Saya maunya senang-senang di depan, senang-senang di belakang. Oh, gampang. Jadi menantunya Sultan, ya toh. Kalau jadi menantunya Sultan, oh tapi saya nggak yakin sih, sorry. Jadi menantunya Sultan juga tidak semudah yang teman-teman ngomong. Saingan dengan banyak orang, emang gampang saingan, nggak gampang juga ya toh. Nanti Sultannya ngelihat, emang kamu apaan nih? Kayaknya santai-santai aja nih, nggak gampang juga ya toh. Jadi percayalah saya, semua kerja keras akan ada hasilnya di belakang. Kerja keras itu dua loh, Pak. Kerja otot sama kerja otak, sama kerja mental.
bukan hanya kerja otot doang. 5% orang 5% orang mau berpikir. 10% orang tidak mau dia berpikir bahwa dia sudah berpikir, padahal dia belum berpikir. 85% sisanya tidak mau berpikir, Pak. Sampai ada kata-kata, quote yang bagus. Banyak orang ngomong, quote yang bagus itu ngomong gini, bahasa Inggris, tapi saya lupa. Ya sorry ya, Inggrisnya saya kan nggak ngerti, saya ini Inggrisnya beledak-beleduk. Intinya adalah kata-katanya, banyak orang mending mati daripada disuruh berpikir. Keras sekali loh teman-teman omongannya. Mending mati daripada disuruh berpikir. Contoh, nggak mau repot-repot mikir investasi, masa depan. Sehingga ketika nanti ketika jatuh tempo waktunya, mati teman-teman. Nggak punya income, ngerepotin orang lain. Mati. Ya, jadi banyak orang pilih daripada berpikir, mending mati. Banyak loh. Nah, mendingan kita, teman-teman, kita masuk ke 5% orang ini, mari kita berpikir, mari kita bekerja keras, usaha, saya yakin sebenarnya kita baru mengerahkan 5% dari kemampuan. 95% belum dikerahkan. Oke, take action, jangan lupa, dan punya alasan yang kuat untuk berhasil. Ini sebelum teman-teman mulai. Ini berdasar pengalaman saya sejak 2008 sampai sekarang ya, saya sharing. Kemudian teman-teman mulai kalau waktunya tepat enak. 2008 saya mulai, itu enak. Kenapa? Properti lagi hancur-hancurnya. 2008 ada subprime mortgage. Kemudian Indonesia pun terpengaruh, walaupun awalnya dari Amerika, tapi Indonesia 2008 terpengaruh, sehingga krisis properti turun. Kondisi yang sama, teman-teman, sedang terjadi hari ini. Hari ini properti sedang bagus-bagusnya menurut pembeli. Kalau menurut penjual, sedang susah-susahnya, Pak, jual properti nggak laku-laku, harga sudah saya turun-turunin nggak laku-laku. Itu menurut penjual. Kalau menurut pembeli, wah, harganya lagi bagus-bagusnya, saya nawar berapapun dikasih. Ini timing terbaik, teman-teman. Kemudian kapan? Ya, waktu yang tepat. Nah, carilah kemudian teman-teman partner yang mendukung. Keluarga mendukung itu bagus. Saya 2001 sampai 2008 kalau cari properti, itu pertama cari sendiri sampai 2005. Nah, 2005 sampai 2008, kalau saya cari properti itu saya berdua dengan istri saya. Saya banyak ide, tapi istri saya kerja itu lebih telaten. Tak, dia terus jalan terus. Sehingga ketika saya putus asa, dia yang memberikan semangat, dia yang ngerjain pekerjaannya, akhirnya bisa ketemu propertinya. Nih, caranya saya nyari ya, saya kasih lihat. Nih, bikin buku infokos, kemudian halaman pertama ditulis. Nah, ini kan tulisan istri saya nih. Oh, ada ya ini nih. Kan tulisan istri saya nih. Nih. Jadi kita motongin iklan koran, kemudian diteleponin oleh istri saya, dikasih skor. Ini juga ditulis. Tuh, korannya dipotongin, dibikin skor. Nih, skornya ketutupan tapi. Ya. Nah, istri saya banyak membantu saya saat saya cari properti. Oke, sebentar, balikin lagi, ngomongin satu-satu ya, terstruktur ya. Kemudian selain punya keluarga yang mendukung, Bu Feti ini juga larinya cepat karena suaminya mendukung, sama ya Bu ya. Pak Khairul mendukung juga, jadi suami istri larinya lebih cepat. Karena berdua, tim bagus. Kemudian punya tim, saya sekarang punya tim kan, ada accounting-nya, ada bagian nyari banknya, saya sudah mulai punya tim. Kemudian teman-teman juga punya tim, kalau bisa kerjasama, kalau saya ya, saya rekomen Indomaret.
Indomaret timnya udah kuat, sehingga operasional kita nggak usah pusing, lempar aja belakang kita. Tujuan kita, teman-teman, hari ini saya ngajar teman-teman, itu untuk cari properti, teman-teman. Bukan cari minimarket. Saya tidak ngajarin jadi pebisnis minimarket. Saya ngajarin teman-teman invest properti. Jadi dapat properti lempar ke belakang, dapat properti lempar ke belakang ke Indomaret dan Alfamart. Indomaret, saya banyaknya Indomaret. Bukan disponsorin loh. Cari mentor, kalau bisa ada mentor lebih enak. Ada apa-apa, tinggal konsultasi, bisa dibantu. Komunitas yang mendukung itu enak. Jadi ketika punya komunitas, sama 2008 waktu saya belajar DP0, ada komunitasnya. Sehingga ketika saya merasa, aduh susah ya, nggak dapet-dapet ya. Ada teman yang memberikan semangat. Pak, yang lain sudah sampai finish. Pak Pipo juga bisa. Butuh waktu? Iya, tapi bukan berarti tidak bisa. Jalan lagi. Aduh, ternyata susah ya. Coba, kenapa susahnya Pak? Gini. Coba bang ini Pak. Maju lagi. Coba lagi. Jadi komunitas ini menurut saya bagus loh teman-teman. Kalau komunitasnya mendukung ya. Terus harus punya kemampuan mencari properti yang tepat. Caranya gimana bikin skor. Ini kalau ke garis-garis itu sebenarnya saya geser ke sini, tapi kadang kalau dari tinta ke ini telat, ininya belum digaris. Gigih, harus gigih teman-teman. Mempunyai informasi properti yang banyak, terstruktur, caranya nyari gimana? Terstruktur teman-teman, harus terstruktur. Kalau cuman nyari mutar-mutar, kadang nyari, kadang enggak, susah. Harus bisa menghitung income dan angsuran teman-teman. Harus bisa. Caranya gimana? Cari. Dan terakhir, kemampuan mencari instrumen yang tepat, ya, memahami pola operasional secara garis besar. Ini contoh salah satu toko saya di Banten. Ini pintu perumahan. Saya beli tanah 570 meter persegi. Nggak kelihatan ya. Tulisannya saya ganti yang inilah. Ini tanahnya 570 meter persegi. Kemudian 370 meter persegi saya pakai buat Indomaret. Nih. Sisanya 200 dibikin 2 ruko. Ini sekarang jadi toko ban. Toko bannya tapi franchise juga, saya nggak pernah ngurusin. Hasilnya gimana, Pak? Ya, not bad lah menurut saya. Masih kalah sama Indomaret ini. Tapi kan ya, ini kan saya masih belajar, Pak. Jadi saya masih nembak posisinya kurang sit. Tapi ya proses belajar, nggak apa-apa ya toh. Dan ini sekarang lagi mau disewa sama minimarket. Dan ini ada minimarket yang mau nyebelain Indomaret saya. Kasih nggak, Pak? Kasih, nggak apa-apa. Ayo saingan. Satu ruko, Pak, saya kasih tahu ya. Minimarket. Kalau kalah lebar, dia akan sulit untuk mengimbangi toko yang lebih lebar. Makanya ini saya okein untuk disewa minimarket. Oke. Mudah-mudahan segera deal sewanya. Saya sewain 70 juta sih per tahun. Saya tawarin 70. Ngomong-ngomong ya, ini ada satu toko saya di dekat sini loh. Jadi kira-kira 500 meter dari toko ini 500 meter ada toko saya. Jadi ini toko ini menempel toko saya lainnya. Kan sering pada nanya ke saya, Pak, kalau ditempel kompetitor gimana? Saya aja nempelin toko saya sendiri kok. Kalau sudah lokasinya bagus, ditempel kompetitor tuh nggak takut. Di seberangnya sini, seberangnya ada warna merah. Seberangnya persis. No problem. Ini profit sekitar 30-an juta sebulan lah ini. Ini saya beli tanahnya 570 meter, 1,5 M. Iya, 1,5 M. Bangunnya Indomaretnya 1 M. Bangun 2 rukonya ini 700. Jadi total project ini 1,5 sorry bangunnya. Karena 1 M bangunan sama ininya, sorry 1 M benar, 1 M. Terus ini 700 plus 200. Berarti 4,5 project 4,5 M. Sama tetap DP 0 lah. Jangan berharap saya mau keluar DP 0. Yang penting DP 0 angsuran ketutup.
Oke, teman-teman. Terakhir adalah ini cara, oh ya ini. Kok tadi nggak ada, saya sekarang ada ya. Ini cara saya nyari, ini nih. Saya dengan istri kan nyari seperti ini. Potongin iklan koran, kemudian diteleponin. Saya gedein ya. Tuh. Ini digedein. Diteleponin detailnya. Soalnya kan iklan koran nggak detail. Kemudian dibikin skor. Seperti itu yang saya lakukan. Gampang, tapi perlu kegigihan, teman-teman. Percaya saya. Kalau nggak gigih, enggak lah. Bu Fetty ini juga gigih. Makanya cepat, dapat tokonya cepat. Oke, kemampuan mengatur pembiayaan ya, kredit yang cocok seperti apa. Ujung-ujungnya Indomaret itu ilmunya 2, teman-teman. 3 lah ya, tahu ilmunya, tahu cari duitnya, tahu cari propertinya. Selesai, ilmunya 3 itu. Thank you teman-teman. Sorry kalau ada salah kata, salah ucapan, hal-hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Tujuan saya adalah mengajak teman-teman untuk membangun passive income dengan investasi properti. Thank you, semoga sukses selalu, semoga semuanya sehat selalu. Kita ketemu lagi di kemudian hari. Salam passive income properti. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Diko Lendar.